Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Michelle Mel William dari Universitas Universal, Prodi Manajemen dengan NIM 2019-121035. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Probabilitas Peralihan Instrumen Pembayaran secara tunai ke non-tunai atau e-money di masa pandemi COVID-19. Jadi, penyebaran kuesioner saya ini dilakukan berbasis online, yaitu menggunakan Google Form yang saya sebarkan pada tanggal 23 September 2020 dan saya tutup pada tanggal 29 September 2020 dengan total koresponden sebesar 70 orang yang terdiri dari 30 pria dan 40 wanita. Dengan rentang usia di bawah 25 tahun sebesar 80% atau 56 orang, 25 sampai 45 tahun sebesar 18,6% atau sebanyak 13 orang, dan di atas 45 tahun dengan total koresponden 1 atau besar persenan 1,4%. Jenjang pendidikan yang dicapai oleh koresponden saya ialah sebanyak 3 orang mencapai D3 atau D3 dan 45 orang dengan pencapaian jenjang pendidikan S1 dan sebanyak 22 orang pada jenjang pendidikan SMA atau SMK. Koresponden saya kelompokkan menjadi 3 bidang kerja, yaitu wira swasta sebanyak 7 orang, karyawan swasta sebanyak 34 orang, dan freelancer sebanyak 29 orang. Dengan rata-rata lama bekerja di bawah 5 tahun sebanyak 57 orang, 5-10 tahun sebanyak 7 orang, dan di atas 10 tahun sebanyak 6 orang. Dari seluruh koresponden saya yang memiliki kartu kredit sebanyak 17,1% atau setara dengan 12 orang, dan sisanya 82,9% atau 58 orang tidak memiliki kartu kredit. Selain itu, koresponden yang memiliki kartu debit ialah sebanyak 77,1% atau setara dengan 54 orang, dan sisanya 16 orang atau 22,9% tidak memiliki kartu debit. Rata-rata penghasilan yang dicapai oleh koresponden saya dengan kisaran 3-5 juta ialah sebanyak 56 orang atau setara dengan 80%, dengan pencapaian 5-10 juta dengan total koresponden sebanyak 4 orang atau 5,4%, dan dengan salary di atas 10 juta ialah sebanyak 10 orang atau 14,3%. Sedangkan aplikasi yang digunakan oleh 70 koresponden saya ada GoPay, OVO, Dana yang sebesar 23, 24, dan 8 orang. Selain itu, sisanya 12 orang menjawab menggunakan aplikasi lain-lainnya atau memiliki ketiganya, dan 3 orang tidak memiliki GoPay, OVO, Dana, ataupun menggunakan instrumen non-tunai yang lainnya. Lama pemakaian aplikasi ialah lama pemakaian aplikasi ialah di bawah 5 tahun. Lama pemakaian aplikasi ialah di bawah 5 tahun dan di atas 5-10 tahun ialah berjumlah 69 orang dan 1 orang. Dari total 70 koresponden saya, tidak ada yang memilih menggunakan aplikasi tersebut di atas 10 tahun. Setelah saya memberitahukan tentang biodata koresponden saya, sekarang
Untuk penelitian saya memberikan 9 pertanyaan pilihan ganda dan 1 pertanyaan esai. Dari 9 pertanyaan pilihan ganda tersebut, saya kelompokkan menjadi 3 variabel, yaitu variabel pertama, efektivitas penggunaan e-money atau X1 yang terdiri dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk variabel kedua, yaitu ketergantungan penggunaan e-money atau X2 yang terdiri dari pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir, variabel kebiasaan penggunaan e-money atau variabel Y yang terdiri dari nomor 7, 8, dan 9. Dari 9 pertanyaan pilihan ganda tersebut, saya kelompokkan menjadi 3 variabel, yaitu variabel pertama, efektivitas penggunaan e-money atau X1 yang terdiri dari pertanyaan nomor 1 sampai 3. Variabel kedua, ketergantungan penggunaan e-money atau X2 yang terdiri dari pertanyaan nomor 4 sampai 6. Dan yang terakhir, variabel Y, yaitu kebiasaan pengguna e-money dengan pertanyaan yang terdiri dari nomor 7 sampai 9. Dari ketiga variabel ini, saya membentuk, merancang, dan menulis hipotesis penelitian, yaitu X1 dan X2 sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Hasil hipotesis penelitian saya ialah hipotesis pertama, HO, tidak ada pengaruh antara efektivitas penggunaan e-money atau X1 dengan kebiasaan pengguna e-money. HA, ada pengaruh antara efektivitas penggunaan e-money atau X1 dengan kebiasaan pengguna e-money atau Y. Hipotesis kedua, HO, tidak ada pengaruh antara ketergantungan penggunaan e-money dengan kebiasaan pengguna e-money. HA, ada pengaruh antara ketergantungan penggunaan e-money dengan kebiasaan pengguna e-money. Dan hipotesis yang terakhir ialah HO, tidak ada pengaruh di antara efektivitas penggunaan e-money dan ketergantungan penggunaan e-money terhadap kebiasaan pengguna e-money. HA, adanya pengaruh di antara efektivitas penggunaan e-money dan ketergantungan penggunaan e-money terhadap kebiasaan pengguna e-money. Dari 70 koresponden saya melakukan yang pertama uji validitas, yaitu variabel penggunaan e-money atau X1 yang terdiri dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Untuk R tabel yang saya gunakan ialah alfa pada 0,05, yaitu uji R dengan DF, yaitu N-K, di mana N tersebut adalah banyak koresponden saya dan K adalah variabel independen. Karena koresponden saya sebanyak 70 orang dan variabel independen saya ada 2, maka DF saya adalah 70 kurang 2, yaitu sebesar 68 orang. 68 yang dimana 68 ini pada R tabel untuk 5% ialah sebesar 0,239. Jadi, untuk lolos dalam uji validitas ini, setiap pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 harus memiliki nilai di atas 0,239. Dapat dilihat bahwa dalam uji lolos ini, dilihat pada tabel corrected
item atau total correlation, yang dimana Q1 sebesar 0,561, Q2 sebesar 0,671, dan Q3 sebesar 0,637. Ketiga pertanyaan ini dianggap lolos karena ketiga pertanyaan ini di atas dari nilai correct item atau total correlation, yaitu 0,239. Setelah itu, uji validitas. Setelah itu, uji validitas. Setelah itu, uji validitas kedua yaitu variabel X2, yang dimana terdiri dari pertanyaan nomor 4, 5, dan 6, dengan poin pada R tabel tetaplah sama yaitu 0,239. Pertanyaan keempat memiliki nilai total correlation sebesar 0,432, pertanyaan kelima sebesar 0,643, dan yang terakhir 0,299. Yang ini berarti ketiga pertanyaan yang membentuk variabel kedua juga lolos semuanya karena di atas dari 0,239. Dan untuk variabel terakhir yaitu kebiasaan pengguna e-money atau Y. Di sini yang terdiri dari 3 pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 7, 8, dan 9. Untuk correlate item atau total correlation masih tetap sama, yaitu 0,239. Yang dimana correlated item atau total correlation untuk pertanyaan ke-7 ya sebesar 0,609, pertanyaan ke-8 670, dan pertanyaan ke-9 adalah 0,389, dan saya nyatakan semua ini lolos karena di atas dari correlated item correlation yaitu di atas 0,239. Setelah itu ada uji reliabilitas atau yang gampangnya Cronbach alpha harus di atas 0,60. Di sini telah saya cantumkan. Untuk variabel X1, Cronbach-nya sebesar 0,783. Untuk X2 yaitu 0,623. Dan variabel Y sebesar 0,725. Jadi ketiga ini juga lolos di atas 0,60. Ini adalah hasil uji normalitas. Dapat dilihat variabel dependent variabelnya Y. Di sini setelah itu ada one sample Kolmogorov-Smirnov test yaitu dengan sig-nya sebesar 0,200. Setelah itu ada uji multikolinearitas yang dimana maksudnya adalah dasar pengambilan keputusan adalah jika VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1, maka model ini dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa VIF pada variabel X1 adalah sebesar 1,613 dan X2 juga sama, yaitu 1,613. Jadi dapat dikatakan kedua variabel ini lolos dari nilai uji VIF, yaitu di bawah 10. Setelah itu, dengan nilai tolerans yaitu harus di atas 0,1, dan kedua variabel X1 maupun X2 memiliki nilai tolerans yaitu sebesar 0,620 yang berarti di atas dari 0,1. Maka dapat saya simpulkan bahwa penelitian saya ini kedua variabel terbebas dari
uji multikolinearitas. Ini adalah hasil uji heterokedastisitas atau yang lebih sering saya sebut scatter plot menggunakan variabel dependen yaitu Y. Dapat dilihat bahwa persebarannya lumayan tersebar merata, tetapi masih ada yang tumpang tindih. Masih ada beberapa yang tumpang tindih. Ini adalah hasil uji korelasi, yaitu X1, X2, dan uji Y. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, yaitu dengan prediktor adalah X2 dan X1 dengan variabel dependennya yaitu Y. Dan dari tabel ini dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau KD atau adjusted R-square menunjukkan angka 0,282 yang artinya sebesar 28,2% dari nilai kualitas audit yaitu Y ditentukan oleh variabel efektivitas e-money dan penggunaan e-money. Sedangkan sisanya sebesar 71,8%, yaitu yang didapat dari 100% dikurang 28,2%, dijelaskan dari variabel-variabel lainnya di luar penelitian ini. Setelah itu ada uji persamaan parsial atau uji T, yang dimana aturan dalam uji T ini adalah T-table menggunakan 5% dari 70 koresponden, di mana tetap sama di F adalah N kurang K, yaitu 70 dikurang 2, dengan hasilnya sebesar 1,9966. Nah, pada uji ini, ketentuannya adalah jika T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika T hitung lebih kecil, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, uji T ini pada X1-nya dapat kita lihat bahwa X1-nya lebih besar daripada 1,9966, yaitu sebesar 3,416. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 HA diterima dan HO ditolak. Dan pada X2 dapat kita lihat bahwa nilai pada uji T adalah sebesar 1,171 atau yang saya maksud adalah 1,177 yang dimana lebih kecil daripada uji T yang harusnya nilainya 1,9966. Maka uji T pada variabel X2 adalah HO diterima dan HA ditolak. Sedangkan SIG jika di bawah dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Tetapi jika SIG di atas dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Pada uji SIG ini variabel X1 memiliki besar yaitu 0,001, yaitu di bawah dari 0,05. Maka saya simpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan pada X2 nilainya ialah sebesar 0,243. Artinya saya simpulkan HO diterima dan HA ditolak. Selanjutnya ada uji persamaan simultan atau uji F, yang dimana aturannya F-tabel tetap saya gunakan 5%, dan DF1 yaitu 2-1, 2 itu saya dapatkan dari variabel independen saya, dikurangi 1. Selanjutnya DF2 yaitu total koresponden saya dikurangi 2, yang 2-nya adalah variabel independen saya. Maka hasil yang didapatkan adalah 3,982. Nah, dari data tersebut
Dapat disimpulkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, dan jika sebaliknya, maka HO diterima dan HA ditolak. Dari kedua variabel saya, yaitu X1 dan X2, maka F yang saya dapatkan atau F hitung ialah sebesar 14,550. Maka dapat saya simpulkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka dari itu HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, jika SIG atau SIG lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan jika sebaliknya, maka HO diterima dan HA ditolak. Dari hasil uji F saya, SIG-nya adalah 0,00. Maka dapat saya simpulkan SIG lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah uji persamaan regresi. Nah, uji persamaan regresi ini saya ambil persamaannya yaitu dari unstandardized coefficient, yaitu pada kolom B, yaitu konstan X1 dan X2. Nah, koefisien ini menggunakan dependent variable yaitu Y. Selanjutnya, uji persamaan regresi. Uji persamaan regresi ini digunakan untuk mendapatkan persamaan regresinya, yang dimana kita lihat pada unstandardized coefficient pada kolom B, yaitu konstan X1 dan X2. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang membentuk persamaan regresi atau Y. Jadi didapatkan Y sama dengan konstan ditambah X1 plus X2 plus konstanta, yang dimana lebih gampangnya kita ketahui yaitu Y sama dengan 3,583 ditambah 0,439 X1 ditambah 0,153 X2 plus konstanta. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan setelah meneliti ini ialah yang poin pertama, terdapat pengaruh signifikan antara efektivitas penggunaan e-money dan kebiasaan pengguna e-money. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara ketergantungan penggunaan e-money dan kebiasaan pengguna e-money. Selanjutnya, adanya pengaruh simultan antara efektivitas penggunaan e-money, ketergantungan penggunaan e-money terhadap kebiasaan penggunaan e-money. Dan kesimpulan terakhir ini saya dapatkan melalui pertanyaan esai yang saya berikan kepada koresponden saya, yaitu apakah dengan adanya pandemi ini Bapak atau Ibu setuju bahwa Bank Indonesia atau BI harus mengurangi uang kertas atau bahkan menghilangkan uang kertas dan beralih menggunakan transaksi non-tunai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pada masa ini pemerintah juga menyarankan untuk menggunakan non-tunai dalam berbelanja agar mengurangi aktivitas memegang uang. Oleh karena itu, kesimpulan terakhirnya ialah dari 70 koresponden saya, 50% atau sebanyak 35 orang setuju untuk dilakukannya pengurangan atau penghilangan instrumen pembayaran dari tunai ke non-tunai, dan sisanya lagi sebanyak 50% atau 35 orang juga masih tidak setuju atas pengurangan atau penghilangan dengan alasan-alasan tertentu. Demikianlah hasil presentasi saya tentang penelitian yang berjudul Analisis Probabilitas Peralihan Instrumen Pembayaran secara tunai ke non-tunai atau e-money. Maka saya Michelle Mary William dari Prodi Manajemen. Saya pamit undur diri. Terima kasih.